wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Ibu kelas 9 SMP Negeri 2 Canggang? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker bila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menghindari keramaian, dan menjaga jarak ketika keluar rumah. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai alat-alat reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu kalian mengetahui alat-alat reproduksi manusia, yaitu perempuan dan laki-laki, kemudian mengetahui apa itu spermatogenesis dan oogenesis. Pada pembelajaran sebelumnya telah kalian pelajari mengenai pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Kita telah mengetahui perbedaan mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang bersifat diploid. Diploid adalah jumlah kromosom sel induk sama dengan jumlah kromosom sel anak. Sedangkan meiosis, pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. Yang dimaksud dengan haploid adalah jumlah kromosom sel induk, jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Meiosis biasanya terjadi pada sel kelamin, sedangkan mitosis terjadi pada sel tubuh. Nah, untuk selanjutnya kalian perhatikan video berikut ini, yaitu tentang alat-alat reproduksi manusia dan pengertian spermatogenesis dan oogenesis. Semoga kalian bisa memahaminya. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, maka Ibu akan memperkenalkan dulu tentang protokol kesehatan COVID-19. Ya, itu tadi langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Jadi jangan lupa kalian untuk selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan. Kemudian apabila keluar dari rumah, menggunakan masker. Nah, ini diklik pada gambarnya. Ini langkah-langkah cuci tangan. Tadi ada videonya yang sudah dijelaskan cara-cara mencuci tangan yang benar. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan tentang protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita bisa melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Pertama, yaitu organ penyusun reproduksi pada laki-laki. Nah, ini gambarnya. Ada bagian-bagiannya. Nah, yang pertama, A. Penis. Bagaimana fungsinya? Yaitu merupakan saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kita lihat di sini bagiannya, bagian A. Kemudian yang B adalah skrotum. Fungsinya adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, ini gambarnya, skrotum. Ya, melindungi bagian dari testis. Kemudian yang C
C testis, bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Fungsinya adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Jadi testis ini berada di dalam skrotum. Kalau testis pada laki-laki itu ada dua ya. Kemudian epididymis. Ini merupakan saluran yang keluar dari testis berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yuk kita lihat gambarnya. Epididymis yang ini ya. Nah, dia letaknya dekat dengan testis. Ini tadi testis, yang C ini skrotum. Kemudian yang E adalah vas deferens, merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah menghubungkan epididymis dan uretra. Kita lihat bagian E. Nah, ini dia saluran panjang dari epididymis, kemudian keluar saluran panjang ini menuju uretra. Nah, di sini ada uretra. Yang F ini adalah uretra. Inilah uretra ini sebagai saluran urin dan saluran sperma, tempat keluarnya sperma. Untuk E dan F, kemudian yang G ini adalah kelenjar vesicula seminalis. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kemudian I, kelenjar ovar berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, ketiga kelenjar ini sangat penting untuk perkembangan sperma dan untuk melindungi sperma dari suasana asam atau basah pada serviks atau rahim perempuan. Ini untuk melindungi ya, melindungi sperma. Nah, di buku paket IPA kalian bisa melihat di halaman 8 sampai 9. Jadi sambil mengamati pembelajaran ini, video ini kalian bisa membuka buku paket IPA kalian di halaman 8 sampai 9. Kemudian organ penyusun reproduksi pada perempuan. Nah, ini gambarnya. Berbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim atau uterus. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ini gambarnya. Yang ini ovarium, ini juga. Jadi ada 2 ovarium di sebelah kanan dan kiri. Yang B adalah saluran telur, bisa juga disebut dengan tuba fallopi atau oviduk. Saluran ini berfungsi menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Lihat gambarnya, saluran telur ini dia ya. Dari sini, ini pun ada 2, kanan dan kiri. Tadi yang A adalah ovarium, B
B. Tuba Fallopi. Yang C ini adalah infundibulum. Fungsinya untuk menangkap sel telur. Kalau di buku kalian ada juga itu namanya fimbriae. Jadi fimbriae itu adalah bagian ujung dari infundibulum. Berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah matang. Sel telur yang telah matang ini akan keluar dari ovarium. Kemudian yang D. Yang D ini adalah rahim atau uterus dalam bahasa biologinya. Kemudian yang E ini bagian dalam dari rahim disebut dengan endometrium. Kemudian yang G ini adalah leher rahim atau cervix. Kemudian yang F ini adalah vagina. Kita lihat fungsinya. Nah, untuk infundibulum merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Rahim atau uterus berfungsi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Nah, endometrium ini di dalam rahim. Ketika seorang perempuan itu menstruasi, maka endometrium ini akan meluruh menjadi darah menstruasi. Kemudian vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, merupakan saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Nah, vagina ini merupakan tempat keluarnya darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Cervix atau disebut juga dengan leher rahim merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Nah, di buku paket IPA kalian bisa melihat di halaman 16. Nah, selanjutnya pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Nah, ini gambarnya. Ini gambar testis. Kalau dia diiris secara melintang akan tampak seperti ini gambarnya. Yang ini testis, kemudian epididymis. Tadi epididymis fungsinya adalah tempat penyimpanan sperma sementara. Nah, kalau diperbesar, ini testis ini merupakan kumpulan dari tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini bila diiris melintang akan diperbesar seperti ini. Nah, di dalamnya ada spermatogonium,